Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Rodiarni Purba. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis prasa berdasarkan kategori kata yang menjadi unsur pusatnya. Sebelum kita masuk kepada jenis prasanya, terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana cara menentukan jenis prasa berdasarkan kategori kata yang menjadi unsur pusatnya. Pertama, kita harus menentukan yang termasuk unsur pusat di dalam sebuah kalimat maupun tuturan. Nah, cara yang kedua, setelah kita menemukan unsur pusatnya, kita melihat unsur pusat tersebut termasuk ke dalam kategori apa? Mungkin kategori nomina, verbal, adjektiva, dan lain sebagainya. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada jenis frasa berdasarkan kategori kata yang menjadi unsur pusatnya. Jenis yang pertama yaitu frasa nomina. Frasa nomina adalah frasa yang unsur pusatnya termasuk ke dalam kategori nomina ataupun kata benda. Contohnya, paman itu akan pergi ke warung untuk menentukan dia termasuk frasa apa adalah yang pertama dengan menentukan unsur pusatnya terlebih dahulu. Nah, di dalam sebuah kalimat ini kita melihat bahwasanya yang menjadi unsur pusatnya adalah paman. Dan kita ketahui pula bahwasanya paman ini termasuk ke dalam kategori nomina ataupun kata benda, yang dimana paman itu sebagai subjek akan pergi sebagai predikat dan ke warung sebagai keterangan tempat, seperti itu. Kemudian kita masuk kepada jenis yang kedua, yaitu frasa verbal. Frasa verbal adalah frasa yang unsur pusatnya termasuk ke dalam kategori verba ataupun kata kerja. Contohnya, semua siswa sedang belajar. Nah, dalam hal ini, yang menjadi unsur pusatnya adalah belajar. Dan belajar itu pula merupakan termasuk ke dalam kategori verba ataupun kata kerja, yang dimana semua siswa sebagai subjek sedang belajar sebagai predikat. Baiklah, kita masuk kepada jenis frasa selanjutnya, yaitu frasa adjektiva. Frasa adjektiva adalah frasa yang unsur pusatnya termasuk ke dalam kategori adjektiva ataupun kata sifat. Contohnya, Dinda sangat rajin. Nah, terlebih dahulu kita tentukan yang menjadi unsur pusatnya. Nah, dalam tuturan ini, yang menjadi unsur pusatnya adalah rajin. Dan kita ketahui pula bahwasanya rajin ini termasuk ke dalam kategori adjektiva maupun kata sifat. Dalam hal ini, Dinda sebagai subjek sangat rajin sebagai predikat. Kemudian jenis frasa selanjutnya adalah frasa numeralia. Frasa numeralia adalah frasa yang unsur pusatnya termasuk ke dalam kategori numeralia atau kata bilangan. Contohnya, saudara saya 4 orang. Nah, dalam kalimat ini yang menjadi unsur pusatnya adalah 4. Dan kita ketahui bahwasanya 4 ini termasuk ke dalam kategori numeralia ataupun kata yang menunjukkan jumlah maupun bilangan. Nah, dalam hal ini, saudara saya sebagai subjek dan 4 orang sebagai predikat. Baiklah, kita masuk kepada jenis frasa selanjutnya, yaitu frasa preposisi. Frasa preposisi merupakan frasa yang ditandai oleh adanya preposisi ataupun kata depan, seperti ke, di, dari, pada, untuk, dan lain-lain. Contohnya, ibu pergi ke pasar. Nah, di dalam contoh kalimat ini kita bisa melihat dan bisa langsung menentukan bahwa terdapat frasa preposisi yang ditandai oleh kata depan yaitu ke. Dan perlu kita ketahui bahwasanya di dalam frasa preposisi ini dia itu tidak memiliki inti ataupun pusat. Nah, oleh karena itu untuk kita menentukan apakah dia termasuk frasa preposisi yaitu dengan melihat apakah di dalam sebuah tuturan tersebut terdapat kata depan ataupun preposisi. Dan di sini ibu sebagai subjek, pergi sebagai predikat, dan ke pasar sebagai keterangan tempat. Kita masuk kepada jenis frasa selanjutnya, yaitu frasa artikula. Frasa artikula merupakan frasa yang ditandai oleh adanya artikulasi seperti si, sang, dan lain-lain. Contohnya, sang raja memerintah dengan bijaksana. Nah, dalam contoh ini, kita bisa melihat bahwasanya termasuk ke dalam frasa artikula karena ditandai oleh adanya artikulasi. Artikulasi yang terdapat dalam contoh kalimat ini adalah sang. Dan frasa artikula ini juga sama seperti frasa preposisi, yaitu tidak memiliki inti. Dan untuk kita menentukan apakah dia termasuk frasa artikula, yaitu dengan cara melihat di dalam sebuah kalimat maupun tuturan itu apakah terdapat artikulasi. Baiklah, kita masuk kepada jenis frasa selanjutnya, yaitu frasa konjungsi. Frasa konjungsi merupakan frasa yang ditandai oleh adanya konjungsi ataupun kata sambung seperti agar, supaya, dan lain-lain. Contohnya, kamu harus giat berlatih supaya bisa memenangkan lomba. Kita bisa melihat bahwasanya dia terdapat konjungsi ataupun kata sambung yaitu supaya. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai jenis frasa berdasarkan kategori kata yang menjadi unsur pusatnya. Terima kasih.